Mari kita mulai. Kita akan belajar sungguh-sungguh firman Tuhan dan saya tidak suka mengajari firman dan habis itu kalian melupakan dan tidak mengalami firman. Saya nggak mau seperti itu ya. Siapapun yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, saya mengharapkan sesuatu, ada perubahan paradigma, ada perubahan cara berpikir ketika engkau memahami firman. Katakan amin. Amin. Ya, tidak ada yang diam, semuanya mengikuti. Kalau rohmu mendapatkan sesuatu, katakan amin. Artinya engkau sepakat dengan firman Tuhan dan firman Tuhan itu akan jadi di dalam hidupmu. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang langit terbuka. Ya, coba dibaca di Markus 1 ayat 9 sampai 11. Markus 1 ayat 9 sampai 11. Ketika kita membaca ini, jangan ini menjadi sebuah bacaan biasa saja, tetapi ini harus terjadi di dalam kehidupanmu ya, dalam kehidupan kita semuanya. Markus 1 ayat 9 sampai 11, demikian firman Tuhan. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak. Garis bawah itu, langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara perhatikan, pada waktu Yesus dibaptis keluar dari air, ada roh seperti burung merpati, ini adalah Roh Kudus, turun atas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja disertai oleh Roh Kudus. Amin. Dan perhatikan bahwa Tuhan Yesus pada waktu melayani di bumi tidak pernah bekerja sendiri. Dia pagi-pagi selalu menghadap kepada Bapanya. Dia bercakap-cakap dengan Bapanya dan tentu saja oleh karena didorong juga oleh Roh Kudus, disertai oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang di dalam diri Yesus ini adalah unlimited power. Apa? Unlimited power. Power yang tidak terbatas, kuasa yang dahsyat itu menyertai Yesus. Nah, saudara perhatikan, itu tidak hanya terjadi di Yesus. Saya sering kali membaptis beberapa orang, ya. Saya membaptis beberapa orang, setiap kali dia masuk ke dalam air, itu pasti langit terbuka. Itu pasti langit terbuka. Tiba-tiba yang mendung itu langit kan di Jakarta, saya biasa baptiskan di Jakarta, apa namanya, awan gelap di atas itu, di atas kolam renang, tiba-tiba itu biru, begitu buka dan really firman ini jadi. Ada orang-orang yang bisa melihat, benar Bu, aku lihat surga terbuka, aku lihat para malaikat Tuhan. Dan ini terjadi. Nah, kita mau belajar ini ya. Ibu, apa untungnya jika langit terbuka di atas saya? Wow, itu ajaib. Itu ajaib. Ketika langit terbuka di atasmu, berarti tidak ada lagi yang namanya antara bumi dan surga itu terpisah, nggak ada. Atas hidup orang itu, ketika langit terbuka, surga dan bumi nyatu. Kok bisa? Betul kan? Kalian nanya pastikan kok bisa kayak gitu? Sebab setiap kali engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, aku mengaku engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi di kitab Markus 16 ayat 16, engkau tidak hanya percaya, tapi engkau harus dibaptis. Waktu dia dibaptis, maka Roh Kudus turun ke atas orang tersebut, ke atas kalian yang sudah baptis. Siapa di sini yang belum baptis, angkat tangan. Oke, nanti dilayani pembaptisan ya. Dicatat itu, Lisbeth dan teman-teman KKS yang belum baptis harus baptis ya, karena itu hukumnya harus baptis. Waktu dia dibaptis, Roh Kudus turun ke atas orang tersebut. Ketika Roh Kudus turun ke atas orang tersebut, maka atas orang tersebut sebetulnya dia sudah connect dengan kerajaan. Amin.
Masukkan dulu di dalam rohmu. Nanti saya akan beritahu kenapa banyak orang yang sudah dibaptis, kenapa banyak orang yang sudah percaya sama Yesus, hidupnya nggak ngalami Tuhan, nggak ngalami firman. Hidupnya seperti yatim piatu, nggak punya Bapak, nggak punya Tuhan Yesus, sepertinya nggak ada Roh Kudus. Ya, sekali lagi, begitu engkau baptis, Roh Kudus yang tadi memiliki kuasa yang tidak terbatas tadi turun ke atasmu. Roh Kudus itu roh. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Berarti Roh Kudus nyatu di rohnya orang tersebut. Ngerti ya? Nyatu di dalam bagian terdalam dari orang tersebut. Roh Kudus nyatu dengan rohnya orang tersebut. Di mana Roh Kristusnya? Ada yang namanya Roh Kristus, Roma 8 ayat 9. Kalau kamu percaya Yesus, di dalam dirimu itu ada Roh Kristus. Ya, buka dulu saudara di Roma 8 ayat 9. Jadi ada Roh Kudus, ada Roh Kristus, itu ditaruh di mana? Di dalam diri kita. Kok aku nggak berasa? Ya kan? Kok kalau ada di dalam diriku Roh Kudus dan Roh Kristus, kenapa aku nyolong, kenapa aku nyuri, kenapa aku membunuh? Padahal aku KTP-nya Kristen, aku KTP-nya Katolik. Di mana Roh Kudus waktu aku mencuri? Di mana Roh Kudus waktu aku mainan narkoba? Kan gitu ya pertanyaannya. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Coba perhatikan, itu ada yang disebut dengan roh Kristus. Ya, berarti ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, masuklah di dalam hatiku. Kan kamu ngomong kayak gitu kan? Benar kan? Yang benar kasih jempol supaya saya tahu kalian masih mengikuti saya. Oke? Ngerti ya? Masuklah di dalam hatiku, berarti kamu punya Roh Kristus, kamu punya Roh Kudus, kamu punya imannya Kristus. Karena Roh Kristus itu masuk di dalam dirimu. Nah, sekarang perhatikan sekali lagi. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhmu dipengaruhi oleh rasa capek, rasa lapar, gitu ya. Jiwamu dipengaruhi oleh apa yang kamu lihat, kamu dengar dengan panca indera rohani, panca indera jasmanimu. Jiwamu isinya pikiran, perasaan, emosi. Makanya kalau kamu dengar sesuatu yang menyakitkan, tiba-tiba emosimu meletup-letup atau emosimu mulai naik turun, kamu mulai sedih atau kamu mulai marah. Karena jiwamu dipengaruhi oleh apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat dengan panca inderamu. Oke? Nah, sekarang rohmu. Jadi manusia ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mempunyai dua pikiran. Yang satu adalah pikirannya dia sendiri, yang jiwanya tadi, ya. Yang kedua adalah pikiran Kristus atau pikiran Roh Kudus yang di dalam rohnya dia. Ngerti ya? Pikiran di dalam rohnya adalah pikiran Kristus. Aku memiliki pikiran Kristus. Paulus berkata begitu kan? Artinya bahwa di dalam orang yang sudah percaya sama Yesus memiliki dua pikiran. Pikiran di jiwa dan pikiran di roh. Pikiran di jiwa kalau tidak dimasuki firman, tidak makan firman, tidak memahami firman, dia tidak disiplin di dalam perenungan firman, jiwanya sangat dipengaruhi oleh apa kata dunia. Itulah yang disebut dengan benturan antara jiwa dan rohnya. Ketika jiwanya tidak pernah diisi dengan firman, dia akan kecenderungannya hidup di dalam daging. Saudara, ada begitu banyak orang yang kejebak di sini. Mereka pikir bahwa yang disebut hidup di dalam daging adalah hanya hal-hal seperti berzina, mencuri, ya,
membunuh, berdusta, semua hal-hal yang najis itu disebut kedagingan. Itu betul. Tapi belum seluruhnya betul. Ketika engkau yang kamu pikirkan, yang kamu rasakan hanya dipengaruhi oleh apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat di jasmani, maka engkau disebut juga hidup di dalam kedagingan. Contoh, lagi naik motor, dipepet sama orang, dan dia memang sengaja mepet-mepet kamu supaya kamu emosi. Kamu melihat, kamu mendengar apa yang kamu rasakan di dalam fisikmu, mempengaruhi jiwamu. Kamu jadi emosi dan senggol bacok. Ya toh? Jadi, yang disebut kedagingan tidak hanya hal-hal yang disebut najis, yang disebut jorok, yang disebut mencuri, membunuh, iri hati. Tidak hanya itu. Tapi ketika hidupmu sangat dipengaruhi oleh apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat di dalam dunia fisik, kamu kedagingan. Makanya nggak bisa connect ketika firman Tuhan ngomong apapun, benturan di jiwamu. Gitu loh. Itulah yang terjadi pada orang-orang yang belum mengalami firman itu di dalam merubah cara berpikirnya, merubah paradigmanya ya, merubah nature-nya jadi manusia ilahi. Saudara perhatikan dulu di Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Sampai sini kalian paham ya? Paham enggak? Jadi kenapa kok aku kedagingan terus? Karena kamu terlalu hidup dipengaruhi oleh apa yang kamu lihat, yang kamu dengar. Padahal kamu punya yang namanya panca indera rohani. Kamu punya yang namanya pikiran di rohmu. Pikiran yang di rohmu ini, yang namanya pikiran Kristus, yang namanya pikiran Roh Kudus tadi, harusnya nyatu dengan pikiran di jiwamu. Waktu pikiran di rohmu dan di jiwamu nyatu, kamu ngomong firman apa saja itu terjadi. Karena firman Tuhan berkata kalau ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Waktu Abraham itu percaya penuh kepada firman Tuhan, pada janji Tuhan, meskipun dia sudah usia 90, tapi dia belum juga mendapatkan janji Tuhan. Tapi karena Abraham percaya dengan segenap hatinya dan memegang firman Tuhan tersebut, maka Allah menganggap itu sebagai kebenaran. Waktu di dalam dirinya ada kebenaran, berarti kan jiwanya si Abraham percaya penuh pada roh di dalam dirinya yang sudah ada Roh Kudus. Nah, jiwanya Abraham, pikirannya Abraham, dan rohnya Abraham nyatu, lahirlah Ishak. Ngerti ya? Paham ya? Kenapa banyak orang tidak mengalami firman Tuhan? Karena benturan di jiwanya tadi, pikirannya tadi. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Garis bawahi, makhluk yang hidup. Pada zaman perjanjian lama, Roh Kudus tidak diam di dalam setiap orang. Makanya dia disebut hanya sebagai makhluk yang hidup. Seperti pohon, seperti binatang, makhluk yang hidup. Ya, makhluk yang hidup. Hanya kadang-kadang roh Allah itu hinggap di seseorang, maka orang itu bisa memanifestasikan seperti yang roh katakan. Misalnya suatu saat Saul yang bukan nabi, dia dihinggapi oleh roh Allah sehingga dia bernubuat seperti seorang nabi. Maka orang-orang berkata, "Hoi, itu si Saul jadi
seperti nabi. Kok bisa? Karena Roh Allah hinggap di dalam diri Saul. Tapi kemudian Roh Allah juga undur dari Saul ketika ada begitu banyak ketidakakuratan yang dikerjakan. Nah, sekarang bagaimana di perjanjian baru? Kan itu di perjanjian lama. Kita hidup di perjanjian baru. 1 Korintus 15. Tadi judulnya Langit yang Terbuka. Kalian masih mengikuti saya ya? Judulnya Langit yang Terbuka. Artinya bahwa harusnya orang yang di dalam dirinya ada Roh Kudus, dia terhubung dengan kerajaan surga. Dia mengalami semua manifestasi surga. Dia mengalami semua kebaikan surga. 1 Korintus 15 ayat 45. Satu Korintus 15 ayat 45. Sudah ketemu? Oke, perhatikan ya. 1 Korintus 15 ayat 45. Oke ya. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Sama ya, di Kejadian 2 ayat 7 tadi kan? Bahwa manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Siapa Adam yang terakhir? Yesus. Siapa Adam terakhir? Yesus. Jadi, kalian semuanya yang percaya kepada Yesus, enggak lagi disebut makhluk hidup, tetapi engkau disebut roh yang menghidupkan. Betul? Roh yang menghidupkan. Kenapa bisa seperti itu? Sejak dia percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus masuk di dalam dirinya. Roh Kristus juga. Bahkan Yohanes 14 ayat 23 berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti firman-Ku, dan kami, Bapa, Putra, Roh Kudus, diam di dalam kamu. Di dalam dirimu ada roh Tuhan. Maka engkau disebut roh yang menghidupkan. Itulah kenapa engkau bisa mengerjakan yang Yesus kerjakan. Itulah kenapa Markus 16 ayat 16 sampai 20 berkata, siapa yang percaya kepada Yesus, tanda-tanda ini akan mengikuti orang yang percaya. Mengusir setan-setan. Memaknakan pada orang sakit sembuh. Terus, miliki bahasa yang baru. Minum racun maut tidak mati. Tidak bisa dikendam, tidak bisa diguna-guna. Dia menjadi roh yang menghidupkan. Bukan hanya sekedar makhluk hidup. Sudah paham nggak hari ini? Sebuah perubahan yang ada di dalam dirimu ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, engkau di mana waktu aku mencuri? Engkau di mana waktu aku lagi main narkoba? Engkau di mana waktu aku lagi membunuh seseorang? Kan gitu pertanyaannya. Katanya engkau nolong aku. Katanya engkau menyertai aku. Tapi kenapa engkau biarkan aku membunuh? Kenapa engkau membiarkan aku mainan narkoba? Kenapa engkau membiarkan aku miskin sehingga aku harus jualan narkoba? Kenapa engkau tidak memberkati aku sehingga aku harus melakukan suap? Sehingga aku harus melakukan tipu daya. Supaya apa? Supaya dapurku ngebul terus, supaya anak istriku tuh dapat makan. Di mana engkau? Itu pertanyaan. Ingat sekali lagi, ketika jiwamu tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan, jiwamu itu daging yang isi pikiran, perasaan, keinginan, emosi. Roh Kudus ada enggak waktu kamu nyuri? Ada di dalam dirimu, tapi kau tidak aktifkan. Engkau suruh diam. Engkau lebih mendengar suara di dalam jiwamu
yang dipengaruhi oleh apa yang kamu lihat. Apa yang kamu lihat, dompetmu kosong, iblis ngomong di jiwamu, lah ambil aja, nggak ada orang lihat. Jualan anak kok aja, habis bagaimana? Karena apa? Pikiranmu itu dipengaruhi oleh apa yang kau rasakan, yang kau lihat di alam fisik. Terus bagaimana supaya kamu bisa mengalami yang namanya langit terbuka? Bahwa antara hidupmu dengan di surga itu terhubung dengan Roh Kudus. Bahwa Efesus 1 ayat 3 semua yang Bapak punya disediakan buat kamu. Di dalam Kristus. Segala berkat ini bisa kamu ambil. Coba dibaca Efesus 1 ayat 3. Kenapa kamu nggak ngalami Efesus 1 ayat 3? Efesus 1 ayat 3 berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus. Kamu kan sudah di dalam Kristus. Betul nggak? Kamu percaya sama Yesus. Mau Katolik, mau Kristen sama aja. Kamu percaya di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tapi kenapa kamu nggak bisa mengakses? Setiap orang yang percaya kepada Yesus punya dua pikiran. Pikiran di jiwa dan pikiran di roh. Rohmu itu sudah sempurna sebab udah nyatu dengan rohnya Allah. 1 Korintus 6 ayat 17. Baca. Pelan-pelan sampai saya pastikan kalian paham. Jangan sampai berada di penjara 7 tahun nggak paham firman ya. Kok keluar sama saja tuh. 1 Korintus 6 ayat 17. Dari 16 dulu. 1 Korintus 6, 16 dan 17. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya menjadi satu daging. Oke, itu kalau manusia ketemu manusia, daging. 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Menjadi satu roh dengan Tuhan. Rohmu nyatu dengan roh Tuhan. Jadi, saudara perhatikan. Lihat saya di depan. Lihat saya di depan. Waktu kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohmu itu sudah sempurna. Rohmu bersih. Rohmu nyatu dengan roh Kristus. Rohmu nyatu dengan roh kudus. Harusnya rohmu memiliki pikiran Kristus. Harusnya punya pikiran Kristus. Betul kan? Pikiran Kristus itu apa? Firman ketika Roh Kudus mengingatkan firman. Dengan mudah kamu bisa menangkapnya. Karena ini di dalam rohmu itu sudah ada Roh Kudus dan Roh Kristus. Harusnya tinggal jiwamu tadi loh. Diselaraskan, cara berpikirmu, emosimu, keinginanmu diselaraskan dengan firman. Ini nih alat, saudara. Ini nih alat untuk kamu bisa mengakses semua berkat yang Bapak sudah sediakan. Tadi waktu kamu dibaptis, surga terbuka. Mau kamu lihat, mau kamu tidak lihat, mau kamu percaya, mau tidak percaya, surga benar-benar terbuka atasmu. Atasmu yang udah dibaptis tadi. Kenapa saya harus mengalami surga terbuka? Saudaraku, dengerin. Kalau surga tidak terbuka di atasmu, kalau langit tidak terbuka di atasmu, artinya di atasmu ada langit tembaga. Atau tutup. Tutup. Kutuk disebabkan karena apa? Dosa yang tidak diselesaikan. Tapi Galatia 3, 13, 14, coba saudara baca. Kutuk itu sudah selesai. Masih ngikuti saya? Kalau kalian masih ngikuti saya kasih jempol.
Oke, good. Terus Galatia 3 ayat 3 sampai ayat 13 sampai 14. Fokus ya, walaupun di luar ada suara-suara. Lihat, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, ya, kutuk semua udah ditebus oleh Yesus. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi, kutuknya sudah ditanggung oleh Yesus atau langit tembaga. Kamu doa apa saja tidak dikabulkan, itu berarti ada langit tembaga. Harusnya ketika kamu terima Yesus, kutuk itu sudah nggak ada. Nah, kenapa kok kutuk harus dihilangkan? Supaya berkatnya turun. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, kalau saya ngomong berkat, tidak melulu masalah uang. Itu kamu diselamatkan. Diselamatkan itu kata dari Yunani sozo, itu kamu dimerdekakan, kamu dibebaskan, kamu dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa, kamu dimakmurkan, kamu sakit, kamu disembuhkan. Itu ada di Efesus 2 ayat, bisa dibaca. Tapi ini dulu saudara perhatikan dulu. Langit terbuka, langit terkoyak ketika kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Artinya, hidupmu di bumi terhubung dengan kerajaan surga. Apapun yang surga sediakan, apapun yang surga berikan, itu nama kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Semua yang Bapa punya pengen diberikan kepadamu. Kamu bisa menerimanya sebab langit terbuka. Amin. Nah, sekarang langitnya udah kebuka nih sayangku, langit di atasmu udah kebuka. Masalahnya, kamu tidak mau mendisiplinkan pikiranmu disamakan dengan firman. Saudara perhatikan di Roma 8, saudara perhatikan di Galatia 5, antara roh dan daging itu selalu bermusuhan. Padahal yang disebut daging tidak hanya melulu engkau berzina, engkau dusta, engkau membunuh. Yes, itu bagian dari perbuatan daging. Tapi ketika harianmu setiap hari, apa yang kamu pikirkan, emosimu, perasaanmu hanya dipengaruhi oleh apa yang kau lihat, yang kau dengar, dengan panca indera fisikmu, maka kamu disebut hidup dalam daging. Kamu dipengaruhi oleh daging. Makanya dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit singgol bacok. Ya toh? Roh Kudus yang ngomong di dalam dirimu, enggak engkau dengarkan. Tapi, ketika engkau mau dipimpin oleh roh, jika kamu mau dipimpin oleh roh, Galatia 5, jika kamu mau dipimpin oleh roh, kamu tidak akan hidup di dalam daging. Nah, saya ngomong kayak gini sampai berapi-api supaya kamu ngeh ya. Saya harap kamu ngeh ya. 16, Galatia 5 ayat 16. Teman-teman KKS Bandung, saya mau kasih tahu ke teman-teman KKS Bandung, Lisbeth terutama ya, jadi PIC untuk dikumpulkan teman-teman Bandung. Saya someday akan datang ke sana, kita bikin Bible study ya. Undang sebanyak-banyaknya orang supaya ngerti kebenaran firman Tuhan. Oke ya, Lisbeth terutama, dan teman-teman yang tadi WL, siapapun kalian yang ada di Bandung, saya kumpulkan banyak orang. Saya akan ajari firman sampai
mengerti. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh itu apa? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam dirimu ada Roh Kudus. Terus di dalam dirimu ada Yesus. Bagaimana kamu mendengarkan Yesus yang sudah ada di surga? Ini loh sayangku, ini Alkitab ini, firman Tuhan adalah Allah sendiri. Inilah alat yang dipakai untuk mempengaruhi cara berpikirmu, jiwamu. Supaya apa? Ketika kamu merasakan kamu pengen marah karena melihat istrimu selingkuh, kamu marah, kamu benci, tapi kamu lagi baca itu di ayat Alkitab yang berkata, berapa kali Tuhan aku harus mengampuni? Lah dia jinah terus. Berapa kali aku harus mengampuni? 490. Mohon ngomong kayak gitu kan? Yang kamu ingat-ingat 490. Lah dia jinah lagi. 490, dia jinah lagi. 490, dia bikin aku sakit hati lagi. 490. Dia mengkhianati aku lagi. 490. Waktu apa yang kamu rasakan, emosimu, perasaan, kamu selaraskan dengan firman. Disitulah yang namanya pikiran di jiwamu nyatu dengan pikiran Kristus yang ada di rohmu. Waktu kamu mempercayainya, terjadilah janji-janji Tuhan. Janjinya apa emang? Janjinya apa? Makanya baca semua firman Tuhan, baca. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Ini berlaku suami istri ya. Ini kan bapak-bapak yang di sini. Kalau di 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6 itu hai istri-istri tunduklah kepada suami, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat firman, tanpa perkataan kamu memenangkan suamimu. Itu berlaku juga bagi kamu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, supaya doamu tidak terhalang. Itu di ayat 7. Nanti ketika kamu hidupmu selaraskan terus dengan firman Tuhan, tanpa perkataan kamu akan memenangkan istrimu, dan itu ya dan amin. Karena apa? Dua saksi sah. Apa dua saksi? Pikiran di rohmu yang ada pikiran Kristus dan pikiran di jiwamu. Wes sepakat. Ya sepakat. Yes. Amin. Masalahnya itu tidak bisa instan. Dalam hari-hari menunggu itu kamu masih melihat suamimu selingkuh, istrimu selingkuh, anak-anakmu pemberontak. Wes itu yuk kunci aja jiwamu. Dengan apa? Janji Tuhan. Aku tidak peduli. Walaupun hari ini aku melihat anak-anakku masih memberontak, tetapi aku percaya bahwa satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Terus kamu menjaga jiwamu itu terus percaya mana firman gitu. Itulah kamu hidup di dalam langit terbuka. Itulah kamu hidup di dalam keajaiban demi keajaiban. Amen. Enggak ada aminnya. Ngerti ya, percaya, paham sekarang ya? Kenapa? Jadi kenapa? Kok saya nggak ngalami? Apakah sekarang ketika saya sudah berbuat banyak dosa, Roh Kudus meninggalkan saya? Dengarkan saudaraku. Selama kamu nggak murtad, selama kamu nggak meninggalkan Yesus, selama kamu nggak mengakui kepercayaan lain, dan aku nggak percaya lagi sama Yesus Kristus, aku nggak percaya sama Roh Kudus. Selama kamu tidak mengatakan begitu, Roh Kudus tetap ada di dalam dirimu. Dia menunggumu dengan sabar. Karena Tuhan berjanji bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan dia kalau berjanji ya dan amin. Dia hanya menunggu kamu. Dan dia hanya berkata, umatku terlalu meremehkan kasih karunia yang sudah kuberikan kepadaku.
mereka terlalu careless. Apa tuh careless? Tidak careless. Careless. Care, kamu peduli. Tapi kalau careless, kamu tidak peduli dengan kasih karunia. Jadi Yesus itu seperti orang yang lagi jatuh cinta tapi bertepuk sebelah tangan. Dia menggebu-gebu jatuh cinta sama kamu, tapi kamunya careless, nggak peduli. Maka saya sering melihat Tuhan itu bersedih untuk jiwa-jiwa yang nggak pernah mau belajar firman dan nggak pernah mau peduli yang nama kasih karunia. Sudah ngerti ini ya? Tapi hari ini kalau engkau ada di tempat ini, Tuhan menginginkan sebuah kehidupan yang manis kembali bersama dengan Tuhan atas hidupmu. Saya tutup dengan Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat ini sepertinya sepele, simpel, tapi dalam banget. Sebab oleh karena kasih karunia itu apa? Semua yang Bapa punya, semua yang surga punya, semua kebaikan Tuhan, itu mau diberikan kepadamu. Itu kasih karunia. Kamu nggak layak menerimanya. Kamu seharusnya Tuhan juga nggak usah kasih ke kamu. Tapi dia mau kasih gitu. Dia mau kasih. Coba saya minta waktu sebentar. Bagaimana itu terjadi? Misalnya gini ya. Kamu punya anak yang judi online, katakanlah gitu ya. Kamu punya anak yang judi online. Aduh, dia udah habiskan berkali-kali tapi kamu sebagai anaknya tetap mau menutup utang tersebut, betul nggak? Dia ulangi lagi, kamu tutup lagi. Dia ulangi lagi, kamu tutup lagi. Sampai akhirnya sebuah kesepakatan terjadi dan anak ini bertobat. Itulah sebagai manusia aja kita memiliki rasa seperti itu. Apalagi Bapamu di surga. Kasih karunia-Nya, semua kebaikan Tuhan pengen diberikan kepadamu. Yaitu kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kata diselamatkan di sini sozo, S-O-Z-O. Artinya tidak hanya nanti mati masuk surga, matimu masih lama, saya selalu bilang matimu masih lama, 80, 70, ada yang 90. Tapi selama kamu masih hidup di dunia ini, pastikan bahwa ada langit terbuka di atasmu. Bagaimana supaya langit terbuka di atasmu? Roh Kudus, engkau terus aktifkan. Engkau ngobrol, jiwamu sepakat dengan firman. Kata diselamatkan artinya soso dalam bahasa Yunani yang artinya apa? Kamu diselamatkan, kamu dibebaskan, kamu kalau sakit disembuhkan. Kalau kamu miskin, Tuhan pengen memperkaya kamu. Dimakmurkan, diselamatkan, dibebaskan, disembuhkan, dimakmurkan. Lengkap paketnya, lengkap paketnya. Tapi kenapa kamu nggak bisa mengerjakannya, tidak bisa menerimanya tadi? Nggak ada iman. Diselamatkan oleh iman. Ini pelotot itu. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nggak ada iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Nggak pernah baca Alkitab. Sekarang kamu punya waktu banyak sekali membaca Alkitab, tapi nggak paham-paham. Lah hari ini aku kasih paham kau. Ya, oh hidup di dalam daging tidak melulu kamu berzina, mencuri, membunuh. Tapi apapun hidupmu yang pikiranmu, jiwamu yang sangat dipengaruhi apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu raba. Kamu cepat emosi, kamu cepat marah, itu kamu juga kedagingan. Oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Bahkan saudaraku, imanmu itu bukan hasil usahamu. Ini semua pemberian Allah. Makanya sebetulnya tidak ada iman kecil dan iman besar. Ketika kamu terima Yesus di dalam dirimu, Yesus tinggal di dalammu, Roh Kudus di dalam dirimu, kamu punya imannya Tuhan. Betul? Kan Tuhan sudah di dalammu. Kamu punya imannya Tuhan. Tinggal ngeklikkan dengan jiwamu, pikiranmu, perasaanmu yang sudah dipengaruhi oleh firman Tuhan. Saya harap pelajaran hari ini membuka pikiranmu, membuat engkau paham sekarang betapa engkau harus mencintai firman, supaya semua janji-janji Tuhan digenapi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga buat keberadaan kami yang dibaharui oleh karena kami menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami terima Roh Kudus dan kami menjadi makhluk surgawi yang benar-benar terhubung dengan kerajaan surga, mengalami semua penyediaan Tuhan. Meteraikan firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Kami mau diselaraskan dengan kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau dipimpin oleh daging, kami mau dipimpin oleh roh. Perkataan-perkataan yang kau katakan kepada kami adalah roh dan hidup. Dan hari ini kami mau mulai mencintai firman supaya jiwa kami sepakat dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Angkat tanganmu terima berkat. Angkat tanganmu terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.